Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah informasi mengenai P3K tahap 3. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan daerah untuk mengajukan penundaan P3K tahap 3. Simak informasinya sampai selesai. Berdasarkan informasi yang dilansir dari insidepontianak.com, terlihat bahwa Wakil Ketua Komisi 1 Heri Wijaya saat memimpin rapat Komisi 1 dengan mitra kerja bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Sanggau pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sanggau meminta perekrutan guru melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K tahap ketiga untuk ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sanggau Heri Wijaya usai rapat dengan mitra kerja terkait evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Sanggau tahun 2021 di ruang rapat Komisi 1 DPRD Sanggau pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Kita menindaklanjuti hasil rapat 2 pekan lalu dengan mitra kerja dan dilanjutkan lagi pada hari ini. Kita minta untuk tahap 3 perekrutan guru jalur P3K ini ditunda. Rapat 2 pekan lalu membuat satu kesimpulan yang ditandatangani pihak DPRD untuk menyurati eksekutif minta penerimaan P3K tahap 3 ini kita tunda. Hal tersebut diungkapkan oleh Heri Wijaya. Selain itu, dia juga mengatakan berdasarkan keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau, di tahap 3 ini pendaftaran guru jalur P3K tahap 3 diperbolehkan dari luar Kabupaten Sanggau. Pendaftaran yang berasal dari Kabupaten Sanggau, kata Heri, sebanyak 1.555 orang dari tahap 1 dan tahap 2 yang lolos tes baru 665 orang. Saat ini mereka sedang mengurus nomor induk pegawai atau NIP, gaji mereka nantinya dibebankan pada APBD Sanggau. Kalau tahap 3 dilaksanakan lagi, yang mendaftar lagi dari luar akan menambah beban baru bagi kita. Sudah bebannya kabupaten, kita harus membayar yang lolos lagi. Kalau dari luar lolos rasanya bagaimana? Rasa keadilan bagi calon-calon yang mendaftar dari Sanggau yang sudah honor bertahun-tahun, yang tidak lolos tahap 1, tahap 2, lalu tahap 3 harus bersaing dengan yang dari luar. Tahu dia tak lolos dan yang dari luar lolos, kemudian ditempatkan di sekolah dia yang tidak lolos lagi, rasanya bagaimana? Begitu terang Heri. Menurut dia ada ketidakadilan pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah seharusnya bagaimana memajukan masyarakat Sanggau. Bukan berarti menolak orang luar, tapi bagaimana tenaga pengajar kita yang akan mendaftar P3K bisa lolos. Yang dulunya honor dari dana BOS hanya 300.000 per bulan, begitu menjadi P3K bisa naik taraf hidupnya dengan gaji yang wajar. Begitu ujarnya. Heri mengaku Komisi 1 sudah menyurati Kementerian Pendidikan RI dan akan diterima beraudiens pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Karena hal ini bermula dari kementerian, waktu itu dia bilang ada penerimaan P3K untuk menambah tenaga guru yang ada di pedalaman. Guru honorer bisa ikut tes dengan syarat sudah terdaftar di Dapodik dan sudah sarjana pendidikan. Tapi awalnya Kementerian Pendidikan mengatakan anggarannya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi seiring berjalannya waktu, Kementerian Keuangan menyatakan anggarannya menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Heri juga menyebutkan banyak daerah yang tak berani melakukan penerimaan P3K. Kita di Kabupaten Sanggau termasuk kabupaten yang hebat, tapi kita sayangkan tahap 3 ini, maka kita minta untuk ditunda. Begitu pungkasnya dalam rapat tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya,
Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.